Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Remigius Radun, NIM 180 30 378. Saya mahasiswa semester 5 dari kelas Zoologi B. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan tugas review buku ke-9 dari Gerakan Sosial. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Bab 1, mengatasi distabilitas. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika penyandang distabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jajak pendapat Lou Harris 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang distabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5% orang tanpa distabilitas. 1 dari 8 penyandang distabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa distabilitas. 2/3 penyandang distabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa distabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 mengatakan mereka takut menjadi dianiaya karena kecacatan mereka. 40% mencatat hambatan bangunan seperti tangga, hampir setengah mencatat hambatan transportasi umum. 2/3 menganggur, namun jumlah yang sama bersedia bekerja. Apa yang mencegah mereka mengambil pekerjaan? Jawabannya termasuk prasangka dari pemberi kerja dan hambatan fisik di tempat kerja. Beberapa orang Amerika penyandang distabilitas menceritakan kisah mereka kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung ADA. Masing-masing mengungkapkan pola diskriminasi terhadap penyandang distabilitas. Lisa Kerr yang berusia 19 tahun adalah salah satunya. Suatu hari di tahun 1988, Lisa yang mengidap cerebral palsy ingin menonton film di sebuah teater di Tacoma, Washington. Tetapi ketika dia mendekati loket tiket di kursi rodanya untuk membeli tiket, pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya. Kondisinya terganggu, termasuk ketidakmampuannya untuk berbicara dengan jelas. Anggota dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang distabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ADA, undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang distabilitas. Kemudian bab 2, diskrim ketaatan. Sejak awal penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang distabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk kolonial. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota-kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan orang yang terganggu atau orang dengan disabilitas mental. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara. Untuk perlindungan mereka, di beberapa komunitas gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik,
perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas, untuk membatasi tanggung jawab mereka, mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk, jadi mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Banyak politisi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang disebut Undang-Undang LPC, yang inisial singkatan dari kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Salah satu jenis hukum yang menargetkan hak suara. Kemudian bab 3 yaitu bangkit disabilitas lembaga. Penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi, para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Gambar menunjukkan mereka tanpa kaki, tanpa lengan, atau cacat lainnya. Dengan banyaknya luka dan amputasi baru, industri berkembang menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866, di negara bagian Mississippi, misalnya 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemu yang giat membuat perbaikan dalam protesis. Paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran serta penduduk sipil. Namun, dengan begitu, banyak pria cacat dijalankan kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California, mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, dimutilasi, atau cacat dengan cara apapun, sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikkan, agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Kota lain seperti Chicago, Illinois mengeluarkan undang-undang serupa. Di Portland, Oregon, undang-undang melarang orang yang cacat atau cacat untuk menjulur di tempat umum. Inti dari hukum semacam itu adalah untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Itu pesannya jelas, jauh dari pandangan di luar pikiran. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan singkat dari review buku ke-8. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.